Silahkan. Ya. Silakan Pak, mari silakan duduk. Ini dok, pasien ini dari poli penyakit dalam, diminta untuk hadir rutin. Tapi beliau ini sepertinya takut dan belum paham tentang hemodialisis itu bagaimana dok. Baik. Terima kasih dok. Ya, Silakan bapak. Ibu. Dok, kami kemarin itu karena bapak saya ini disuruh cuci darah, diminta jadwal rutin, tuh kami nggak paham, kami sekeluarga ini khawatir dok, ini bapak nanti mau diapain, kemudian biayanya bagaimana, apakah nanti cepat meninggal ke bapak saya ini dok, bagaimana itu dok? pertama saya jelaskan dulu ya Pak, Mbak, ginjal itu adalah organ yang bertanggung jawab terhadap fungsi pembersihan darah dalam tubuh, sehingga perannya itu sangat penting. Tetapi ginjal yang sudah rusak itu tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, untuk itu perlu diberikan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada 3: cuci darah, dikenal dengan hemodialisis, CAPD, dan transplantasi ginjal. Jadi pasien sebenarnya boleh memilih salah satu dari terapi ini. Dengan terapi pengganti ginjal, maka tubuh itu tidak akan menimbun racun akibat dari kerusakan ginjal tersebut. Tindakan yang dipilih oleh Bapak adalah cuci darah. Orang awam menyebutnya cuci darah sehingga terdengar menyeramkan. Sekarang kita samakan dulu pandangan kita bahwa cuci darah ini disebut tindakan hemodialisis. Nah, kalau kita tanya apa sih hemodialisis itu? Nah, hemodialisis sendiri merupakan perawatan yang dibantu oleh mesin khusus untuk menggantikan ginjal yang rusak dalam melakukan penyaringan darah. Mesin ini merupakan ginjal buatan yang mana fungsinya hampir sama dengan ginjal. Jadi hemodialisis itu perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal, namun tidak bisa menyembuhkan pasien gagal ginjal. Bagaimana untuk penjelasannya Mbak, Pak? Apakah sudah jelas? Iya dok, sudah jelas, sedikit ada gambaran, tapi untuk biayanya bagaimana dok? Untuk biaya, bila pasien merupakan peserta dari BPJS, maka akan ditanggung oleh BPJS. Untuk lebih jelasnya, nanti bersama dengan perawat Ira melihat proses langsung hemodialisis supaya Mbak dan Bapaknya tidak khawatir lagi. Ya. Pak Ibu, saya antar ke ruang perawatan biar dilihat proses tentang hemodialisis itu bagaimana. Silakan. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan Dokter Teddy tadi, perawatan dengan mesin ini mengganti fungsi ginjal ketika ginjal sudah tidak sehat, di mana dialiser pada mesin ini sebagai ginjal artifisial, ginjal buatan yang dapat mengeluarkan zat-zat kotor, garam, serta air berlebih yang ada di dalam darah pasien gagal ginjal. Pasien akan dibuatkan akses yang untuk mengalirkan darah dari tubuh ke dialiser, salah satunya yaitu apisan. Pasien akan disuntikkan jarum oleh petugas medis dan disambungkan selang khusus atau APBL. Setelah itu terjadi dialisis, yaitu darah kotor dipisahkan dan disaring ke dalam mesin pencuci darah pada mesin dialiser. Setelah proses penyaringan selesai, darah bersih akan dialirkan kembali ke dalam tubuh pasien. Ini bertujuan untuk menghubungkan aliran darah tubuh pasien ke mesin hemodialisis. Berarti tidak ada darah yang diganti ya Mbak? Betul sekali Mbak, tidak ada. Waktu hemodialisisnya berapa lama Mbak? Hemodialisis ini menggunakan metode ini bisa menghabiskan waktu 4-5 jam per sesinya. Apakah ada efek sampingnya Mbak? Dalam beberapa kasus, hemodialisa bisa menimbulkan efek samping seperti pusing, kram otot, penurunan tensi, atau kulit gatal. Namun, jangan khawatir, Bapak akan dipantau, dijaga oleh petugas medis yang sudah terlatih dan kompeten di bidang dialisis. Jadi aman bagi pasien. Bagaimana, Bapak, Mbak, sudah jelas yang saya terangkan tadi? Bapak jangan takut ya untuk menjalani hemodialisis. Ya, paham. Mari Bapak, Mbak, kita ke ruangan sebelah ya. Untuk pasien hemodialisis lainnya kita lihat. Bagaimana Pak? Apakah ada keluhan? Tidak ada. Silahkan Bapak Ibu. Ini apa lagi ada di dadanya Pak?
Ini juga salah satu akses penghubung dari pasien ke mesin, yaitu CDL atau kateter double lumen, di mana akses temporer atau akses sementara ini untuk pasien baru sampai nanti dibuatkannya akses permanen atau apisan seperti pasien yang tadi Ibu lihat. Oh begitu ya, berarti pasien tinggal baring saja sambil proses cuci darahnya selesai. Ya betul, jadi pasien hanya berbaring saja sampai proses cuci darahnya selesai. Bagaimana Bapak, Ibu sudah paham ya? Bapak sudah paham apa yang telah dijelaskan Mbak dan Masnya perawat tadi. Bapak tidak mau sesak napas lagi di rumah. Kalau begitu, Bapak siap untuk menjalani proses cuci darah ini. Mau gimana lagi, Dok? Mungkin ini jalan terbaik buat Bapak. Yang penting kondisi Bapak membaik dulu. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbaknya.